Di suatu masa, di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, terdapat seorang raja bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja memiliki dua putri yang mempesona, Purbasari dan Purbararang. Purbasari, yang merupakan putri bungsu, dikenal karena kecantikannya yang luar biasa dan hatinya yang penuh kasih sayang. Sementara itu, Purbararang, sang kakak, memiliki sifat yang jauh berbeda, dia ambisius dan penuh kecemburuan. Ketika Prabu Tapa Agung merasa bahwa waktunya untuk mundur dari tahta telah tiba, dia menunjuk Purbasari sebagai penerusnya. Keputusan ini membuat Purbararang murka, merasa dirinya lebih pantas menjadi ratu. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Purbararang bersekongkol dengan seorang dukun sakti untuk menyingkirkan adiknya. Dukun itu memberinya ramuan yang membuat Purbasari terkena penyakit kulit yang parah dan mengerikan. Dengan dalih bahwa Purbasari telah dikutuk dan tidak layak memerintah, Purbararang mengusir adiknya ke dalam hutan. Purbasari, yang kini terasing di hutan, tidak pernah kehilangan harapan. Dia hidup dalam kesederhanaan dan selalu berdoa agar keadaan segera membaik. Di hutan itu, ia bertemu dengan Lutung Kasarung, seekor kera hitam yang memiliki kekuatan magis. Namun, Lutung Kasarung sebenarnya adalah seorang pangeran bernama Guru Minda yang dikutuk menjadi seekor lutung. Lutung Kasarung merasa simpati pada Purbasari dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kekuatan magisnya, Lutung Kasarung menciptakan sebuah taman yang indah dan kolam ajaib. Setiap kali Purbasari mandi di kolam tersebut, kulitnya yang rusak mulai sembuh dan kecantikannya kembali. Dalam waktu singkat, Purbasari pulih sepenuhnya, bahkan tampak lebih cantik dari sebelumnya. Berita tentang kesembuhan Purbasari sampai ke telinga Purbararang. Khawatir bahwa Purbasari akan kembali merebut tahta, Purbararang pergi ke hutan untuk memastikan bahwa adiknya tidak akan pernah kembali. Setibanya di hutan, Purbararang terkejut melihat kecantikan adiknya yang telah pulih. Dalam upaya terakhir untuk mengalahkan Purbasari, Purbararang menantang adiknya dalam berbagai lomba. Tantangan demi tantangan dilalui Purbasari dengan bantuan Lutung Kasarung. Puncaknya, Purbararang mengajukan tantangan terakhir. Siapa yang memiliki tunangan paling tampan akan menjadi ratu. Purbararang memanggil tunangannya, Indrajaya, yang tampan dan gagah. Sementara itu, Purbasari dengan penuh keyakinan menyebut Lutung Kasarung sebagai tunangannya. Pada saat itu juga, Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Minda, pangeran tampan yang jauh melampaui Indrajaya. Melihat transformasi ini, rakyat Pasir Batang bersorak, mendukung Purbasari sebagai ratu mereka yang sah. Purbararang, yang kini menyadari kesalahannya, memohon ampun kepada adiknya. Purbasari, dengan hati yang besar, memaafkan kakaknya dan mengajak Purbararang untuk kembali ke istana. Dengan demikian, Purbasari dinobatkan sebagai Ratu Pasir Batang, memerintah dengan bijaksana dan penuh kasih. Guru Minda tetap di sisinya, menjadi pasangan yang setia dan penuh cinta. Purbararang, yang telah belajar dari kesalahannya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Legenda Lutung Kasarung mengajarkan kita tentang kebaikan hati, kesabaran, dan kekuatan dari kebenaran. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi di Tanah Sunda, mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Kisah Lutung Kasarung adalah cerita rakyat dari Tatar Pasundan, atau yang sekarang dikenal dengan Provinsi Jawa Barat. Kisah Lutung Kasarung syarat dengan pesan moral. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut. Kebajikan mengalahkan kejahatan. Purbasari, yang senantiasa bersikap baik, sabar, dan penuh kasih sayang, pada akhirnya mengalahkan saudara-saudaranya yang penuh iri hati dan dendam. Ini mengajarkan bahwa kebaikan hati dan perilaku yang baik akan selalu mendapat balasan yang baik, meskipun mungkin memerlukan waktu. Kesabaran dan ketabahan. Purbasari menunjukkan kesabaran dan ketabahan ketika diusir ke hutan dan mengalami berbagai kesulitan. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan penderitaan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Penampilan bukan segalanya. Lutung Kasarung, meskipun berpenampilan sebagai seekor lutung, kera, memiliki hati yang mulia dan mampu menunjukkan cinta sejati. Hal ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya, tetapi dari hatinya dan tindakannya. Kejujuran dan kesetiaan. Purbasari dan Lutung Kasarung menunjukkan kejujuran dan kesetiaan satu sama lain. Kejujuran dalam berhubungan dan kesetiaan dalam cinta adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang kokoh dan bermakna. Cinta dan pengorbanan. Cinta sejati terkadang memerlukan pengorbanan. Lutung Kasarung rela berubah menjadi kera untuk menguji cinta Purbasari.
Ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan dan bersedia berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai. Karma dan keadilan. Saudara-saudara Purbasari yang jahat akhirnya menerima hukuman atas perbuatan mereka, sementara Purbasari yang baik hati mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa ada hukum karma dan keadilan dalam kehidupan, di mana perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Cerita Lutung Kasarung mengajarkan kita banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan yang penting untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.